Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat selalu. Palaska Jaya. Anak-anakku semua, semoga kalian dimanapun berada sehat selalu ya. Hari ini kita akan ada pembelajaran tentang kesenian daerah. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa masing-masing di rumah terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita dapat pagi ini bermanfaat untuk kedepannya. Dan kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk kesenian daerah pada pagi hari ini, kelas 9, kita akan membahas mengenai seni tari ya, yang bab pertama. Nah, untuk seni tari kelas 9 kita akan mengenai jenis tari menurut temanya. Kira-kira apa ya jenis tari menurut temanya? Nah, yang perlu kita bahas pertama yaitu mengenai pengertian tema di dalam seni tari. Kalau tema sendiri kalian pasti sudah paham. Tema yaitu ide, pokok, pikiran, atau gagasan. Nah, sekarang kita ke dalam seni tari. Apa ya? Nah, kita lihat. Ternyata pengertian tema dalam seni tari yaitu pokok pikiran, ide, ataupun gagasan seorang koreografer untuk membuat sebuah karya tari yang disampaikan oleh penonton. Pada intinya seperti itu, ya. Jadi seorang koreografer membuat sebuah karya-karya tari, kemudian karya itu dipertontonkan oleh penonton. Nah, sekarang masuklah kita pada tema dalam seni tari yang akan dibagi menjadi 6. Nah, apa saja di situ? Yang pertama yaitu tema dramatik yang menggunakan cerita. Kemudian yang kedua, tema non-dramatik, tidak menggunakan cerita. 3, tema heroik atau kepahlawanan. Keempat, tema erotik atau percintaan. Kelima, tema imitatif. Dan yang terakhir, tema pantomim. Namun di sini kita akan membahas 2 dulu ya, yaitu mengenai tema dramatik dan tema non-dramatik. Nah, nanti yang tema dramatik itu juga ada contoh-contohnya tentang heroik, erotik, imitatif maupun pantomim. Sama juga dengan tema non-dramatik. Akan masuk juga tema heroik, erotik, imitatif, dan pantomim. Ini lebih kepada contoh-contohnya ya. Nah, kita akan pahami lebih lanjut. Yaitu yang pertama tentang tema dramatik. Apa toh tema dramatik? Nah, tema dramatik adalah karya tari yang dalam penyajiannya menggunakan cerita. Atau dalam tari tersebut ada latar belakang ceritanya. Tema dramatik ini dilakukan bisa 1 orang penari, 2 orang penari, bahkan banyak penari. Di sini dicontohkan banyak sekali, ya. Ada tari tunggal, yaitu seperti contoh tari menak kuncar, rono topeng, gadot koco gandrung, tari topeng Gunung Sari. Kemudian ada yang pasangan seperti ada Nenggar Kelasworo, Sri Kandi Cakil, Sri Kandi Larasati. Kemudian ada yang kelompok seperti tari topeng Panji Sekartaji, tari bedoyo, tari serimpi. Nah, ini yang perlu kalian pahami dulu ya. Nah, ada di sini
Nah, ini contoh gambar tari Bambangan Cakil. Ini juga termasuk nantinya pada contoh tema heroik. Ya. Kemudian yang kedua ada tari Lambang Sih. Nah, ini merupakan juga nantinya itu merupakan tema erotik. Ya. Lalu tema dramatik di sini dibagi menjadi dua, yaitu berdialog dan tanpa dialog. Nah, dialog pun juga dibagi menjadi dua, dialog prosa dan dialog puisi. Bedanya apa? Kalau dialog prosa itu lebih kepada kalian seperti berbicara biasa. Nah, tapi kalau di dalam sini, seperti contoh wayang orang, ini lebih ke bahasa Jawa. Kalau Prembon itu juga ada, berarti pakai bahasa Bali. Ya. Kemudian drama tari berdialog puisi. Contohnya dalam Solo ada yang namanya Langandrian. Kalau Yogyakarta namanya Langan Mandrawanara. Nah, kalau Langandrian ini dialognya puisi, artinya dia lebih pada tembang kalau bahasa Jawa nih. Ya, bahasa Jawanya seperti itu. Pakai tembang untuk cara dia berdialog. Nah, kemudian kalau drama tari tanpa dialog, berarti sama sekali tidak ada dialognya. Semuanya hanya dengan gerakan-gerakan. Ya. Contohkan di sini adalah sendera tari, yaitu singkatan dari seni, drama, dan tari. Oke. Yang mengenai, nah ini contoh dulu. Nah, ada contoh wayang orang. Tema non-dramatik. Tema non-dramatik adalah karya tari yang dalam penyajiannya tidak menggunakan cerita atau tidak merupakan bagian dari suatu cerita, tetapi menggambarkan sesuatu. Ada contohnya, misal tari kelinci. Dia nggak ada ceritanya, tapi dia penggambaran seekor kelinci. Sama halnya dengan kidang. Dia menggambarkan seekor kidang. Seperti itu ya. Di sini ada yang lain, mungkin tari gambyong. Tari gambyong ini penggambaran seorang wanita yang sedang bersolek atau berhias diri. Nah, ini kan menggambarkan sesuatu, tapi kan tidak mempunyai cerita tertentu, ya. Seperti itu. Contohnya di sini tari kidang. Nih contohnya. Kemudian ada tari gambyong yang ditarikan oleh putri-putri. Ya. Sampai di sini, anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga prokes dan tetap jaga kesehatan. Ya, kita akan membahas tema yang lainnya di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.